Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Monggo kami persilakan kepada Ustaz Beliau Ranzi. Ustaz Ranzi Al Indragiri. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Oke teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mau bahas how to be the best menantu in the world. Wah itulah ya. Saya tidak mau sebut di dunia lah. Saya mau nyebutnya dunia akhirat lah ya. Betul. Karena kita orang Islam kan mulai diganti orientasinya, bukan hanya di dunia tapi dunia akhirat. Oke. Bagaimana sih, ada nggak sih cara menjadi menantu terbaik? Saya kalau mau sebutin satu figur, kita pernah sebutin hari Minggu ya. Kalau kita mau sebutin jodoh idaman itu Nabi Muhammad SAW, betul? Kita kalau mau cari menantu idaman itu Rasulullah SAW. Ya, beliau kan menantu, betul? Mertua beliau siapa? Abu Bakar, Umar dan yang lain. Beliau ini menantu. Beliau punya istri beliau mesti punya orang tua. Nah orang tua dari istri beliau adalah mertua beliau. Beliau ini menantu. Teman-teman kalau ada rezeki beli ini buku, penulisnya Dr. Jasim Muhammad Badar. Judul Arabnya Buyutul Mubasysyirina bil Jannah. Sengaja kami bawakan versi Indonesia agar teman-teman bisa beli di toko buku ya. Ustadz jual? Enggak, saya enggak jualan buku. Saya nyebutin judul agar kalau teman-teman mau beli buku bisa didapatkan ya. Kemudian ada juga nih buku bagus bahas tentang problema mertua juga. Ini lengkap solusi dalamnya. Jadi Anda sebagai menantu bisa belajar di sini. Ya, halaman berapa, Tar? Ini sejak halaman 217. Di sini ada solusi problema rumah tangga modern, Sobri Mercy Al-Faqih. Terbitan apa ini? Sukses Publishing. Wah, ya. Sengaja ini tak sampaikan, masih banyak buku yang lain kayak Liman Yuridu Zawan wa Tazawan, ada nanti buku-buku yang lain. Tapi jujur dua buku ini yang paling banyak kami baca untuk materi ini. Ya. Kalau di buku ini disampaikan kisah dan analisa dari kisah, luar biasa ya. Betul. Sama, di sini disampaikan masalah, kemudian disebutkan solusi dari masalah. Nah, itu teman-teman belilah buku. Jadi kalau ustadznya salah bisa dibenarkan, paham ya? Ini kalau teman-teman tak baca buku, ustadznya salah, semuanya salah kan? Tapi kalau anda baca buku, ustadznya salah, anda bisa japri ustadznya. Ustadz, tadi materi yang ustadz sampaikan itu tak benar, rupanya ada yang salah. Yang mana? Bagian ini. Oke, kita luruskan bersama. Biasa kan? Biasa aja. Jadi seorang ustadz, seorang guru tak boleh anti kritik. Sebaiknya malah harus sering diberi masukan. Oke. Teman-teman, menantu terbaik itu Rasulullah SAW. Dan saya yakin teman-teman ini juga bercita-cita jadi menantu, betul kan? Ada yang cita-citanya cuma jadi mertua tanpa jadi menantu? Angkat tangan. Yang sudah jadi menantu nih, mana mertua? Tak datang? Mertuanya lagi jualan. Bikin kopi. Oh, lagi bikin Quran, ini tak sopan ini. Ini menantu di film aja bagus nampaknya ya. Aslinya begini rupanya. Sedang berjualan kopi. Seperti itu. Harusnya kan menantu yang jualan, mertua duduk di sini. Saya biasanya mendampingi, tapi begitu. sekarang saya mendampingi Ustadz terlebih dahulu. Tugas dari mertua ya? Betul sekali. Masya Allah. Masya Allah. Ini mertua. Saya pikir di sini anak muda semua, rupanya ada yang jadi mertua ya. Oke, teman-teman, kita sebelum jadi mertua mesti jadi menantu dulu, betul? Nggak mungkin lah kita tiba-tiba jadi mertua aja tanpa pernah jadi menantu. Kapan nikahnya kan, kawinnya? Ini penting ini. Kita mesti melalui fase jadi menantu. Dan kalau teman-teman ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, saya pastikan teman-teman jadi menantu dulu, baru jadi mertua. Kalau ngikuti ajaran Nabi loh ya. Tapi kalau ngikutin ajaran pelangi ya mohon maaf gitu kan, beda lagi itu. Ya itu ada ya. Oke teman-teman, ini ada kisah bagus banget. Saya tuh tersenyum-senyum setiap baca kisah ini. Ada dua versi hadis, dua-duanya luar biasa tentang menantu dan mertua.
di buku ini? Dr. Jasim Muhammad Badr. Judul Arabnya Buyutul Mubasysyirina bil Jannah. Oke. Kalau di sini halaman 6 sampai 36 sampai 38. Lembar sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Paham ya? 3 halaman. Hafal bukunya saya bawa. Ya, oke teman-teman. Dikisahkan Rasulullah sedang bertengkar dengan Aisyah. Jadi kita kalau mengatakan rumah tangga bahagia itu tidak pernah bertengkar sama sekali juga tidak benar. Tapi tadi pagi bahas loh, 20 tahun menikah tak pernah marah. Itu rumah tangga siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama karismatik, hafal 1 juta hadis. Tadi pagi bahas itu kan ya. Tapi bahkan rumah tangga Nabi pun ada berantemnya. Ini untuk apa? Agar kalau kita berumah tangga berantem, kita tak berkecil hati. Tor Nabi juga pernah berantem. Bukan berarti berantem itu wajib dalam rumah tangga. Ini masalah dulu. Jangan mentang-mentang Nabi pernah berantem, kita menghalalkan berantem. Paham ya? Tak berantem dibawa berantem gitu loh. Ya, Mas, ini kan nggak ada masalah kok berantem. Sunnahnya berantem. Rumah tangga itu sunnahnya berantem. Kenapa? Nabi pernah berantem. Sunnah berarti. Wah, ini kacau juga nih kan. Jadi bukan berarti semua perbuatan Nabi itu sunnah untuk dilakukan ya. Nabi pernah berantem bukan berarti sunnahnya rumah tangga harus berantem, bukan. Sama, Nabi pernah bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum. Bukan berarti karena Nabi melakukan sunnah bermuka masam. Paham ya? Ada namanya khosais, ada namanya jibliyah, ada namanya sunnah. Ini belajarnya di usul fikih. Teman-teman harus belajar usul fikih. Teras dakwah buka kelas usul fikih kan, mantap gitu ya. Nih teman-teman yang berbahagia. Jadi ini bagus subhanallah ya. Kita langsung saja karena nanti kita habis maghrib pending itu ya. Itu. Oke, kita lanjut kisah dulu. Takut kisah tak selesai ini. Jadi Rasulullah dengan Ibunda Aisyah ini berantem, ya berantem. Dalam sebuah riwayat berantemnya Ibunda Aisyah ini suaranya keras. Ini riwayat pertama. Nanti ada 2 riwayat. Saya paling suka riwayat kedua. Tapi riwayat pertama harus ceritakan dulu. Oke? Suara Ibunda Aisyah ini keras. Lebih keras dari suara Nabi. Dengar sama bapaknya Abu Bakar. Maka masuklah Abu Bakar hendak memukul. Mau dipukul begini. Dihalangi sama Nabi. Ini pukul aja enggak apa-apa ya. Ceritanya enggak kena. Enggak apa-apa, saya pasrah. Ya. Bintang film kan dia apa-apain gitu ya. Kayak Iko Uwais dipukul kan apa-apa berdarah. Saya bukan Iko Uwais. Iya. Habis dipukul Uwais. Oke, ngasih jalan dulu ke yang mau duduk, kita persilakan duduk. Ini mungkin jamaah Ustadz usul fikih tadi. Jamaah usul fikih itu lewat batin aja belajarnya. Geri ya. Batinnya. Kapan itu saya ditanya Ustadz, saya itu dengan calon saya ini akhwat dengan ikhwan, saya pernah ditanya itu. Kita itu sering membahas ilmu batin Ustadz. Jadi kita berbicara dengan batin aja. Ngeri juga ini gitu ya. Kayaknya gini. Berarti kayak yang di sinetron tuh ya. Dalam hatinya berbicara. Ya saja nanti. Itu mungkin modern ya. Di sininya ada tulisan gitu kan. Insya Allah, beneran yang nanya begitu ya. Enggak lah, itu enggak ada ya. Jadi kalau ada orang ngobrolnya lewat batin, itu berarti ada yang putus talinya satu, paham ya? Tali itu yang putus itu. Kita lanjut. Berantem, Abu Bakar masuk hendak memukul, dihalangi oleh Nabi. Ya. Dalam riwayat Ibunda Aisyah ini sebelum dia dihalangi Nabi juga memang berlindung dari Nabi, dari dipukul. Jadi gimana ya? Kita prakteknya harus ada praktek nih biar tahu. Langsung aja nggak apa-apa. Oke. Nah, ayo gimana? saya bantu mukul. Aisyah ya. Saya Abu Bakar. Jangan jadi Nabi lah. Jadi Ibunda Aisyah itu sebelum dihalangi Nabi, beliau lari ke belakang Nabi. Oke ya? Anggap saya Aisyah, paham ya? Anggaplah cantik saya ini, paham ya? Enggak usah lihat jakunnya. Jakun ini anggap tak ada aja, paham ya? Rambut panjang. Rambut panjang ya. Ini jilbab nih. Oh, jilbab. Nikop. Nikopnya kan begini. Oke, oh ya, di balai itu berarti. Oh iya. Nikopnya begini, Mas.
Ntar takutnya ndak kajian lagi loh kita. Udah aman ya. Nah, jadi Ibunda Aisyah ini, beliau sebenarnya sebelum mau dipukul itu, beliau sudah ke belakang sini, paham ya? Ke belakang Rasulullah tuh berpaling, berlindung, oke? Nah, mungkin bahasanya beginilah, gini. Megangnya kuat, paham ya? Berlindung, gitu ya. Cekek aja nggak apa, cekek aja. Cekek. Iya, tidak mungkin lah. Karena ini suami istri ceritanya. Harus halus gitu ya. Aku mati. Jadi beliau berpaling, kan megangnya agak kuat tuh. Nabi menghalangi, cukup wahai Abu Bakar, kami tidak menginginkan ini, kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pergi dengan perasaan kesal. Rasulullah hebat ya, luar biasa. Ini suami, subhanallah ya. Ya. Nabi juga enggak bilang, Abu Bakar berdosa. Nabi ini enggak gitu juga kan. Enggak gitu juga. Tapi Nabi bilang, sudah cukup wahai Abu Bakar, demi Allah kami tidak menginginkan ini. Hebat ya. Ini menantu hebat nih. Kita lihat ada di diri Nabi SAW. Oke. Maka ketika Abu Bakar sudah pergi, Ibunda Aisyah ini masih diam nih di belakang. Luar biasa. Apa kata Nabi? Aisyah, tadi kenceng banget pegangannya. Masya Allah gitu loh. Oh. Ya. Nggak ada, kalau kita mungkin kan apa pegang-pegang. Tadi berantem, wah mungkin begitu ya. Udahlah kita lanjut aja mungkin. Tapi enggak, Rasulullah bilang apa? Aisyah, tadi kencangannya pegangannya kenceng banget. Wah. Ya kalau perempuan, namanya perempuan kan ya. Benar, subhanallah, ini menantu luar biasa. Tapi dalam riwayat kedua ini bagus. Saya tadi baca itu tersenyum-senyum gitu ya. Sudah baca berkali-kali, tetap saja kalau baca itu tersenyum-senyum. Ya, tetap saja kalau baca lagi itu tersenyum-senyum. Jadi gini, dalam sebuah riwayat berantemnya itu, ya Rasulullah tuh ini ganti sekarang, ya anggap ini Aisyah gitu kan ya, gitu. Jadi gini lagi. Tambah berapa kilo tadi? Nah ini berarti yang sudah sepuhnya, karena kalau masih muda kan masih langsing gitu ya. Oke, jadi Rasulullah tuh ngeletakin tangannya di badannya Aisyah gini. Tapi Ibunda Aisyah tuh ngelak, coba lihat, gitu. Gitu ya. Ya Allah, aku ndek kanca yang ini ya Allah. Benar, jadi Nabi naruh lagi di tempat lain. Suami istri itu kan gitu kalau lagi acting diem-dieman gitu ya. Ini nolak juga. Nolak lagi. Makanya saya tak mau jadi Aisyah, paham ya? 2-0 bro. Oke, siap. Mohon maaf ya jamaah. Saya aslinya nggak gini kok. Makanya saya tidak mau jadi Aisyah, paham ya? Ketiga kali Nabi naruh lagi. Lagi. Subhanallah, naruh lagi gini. Ini lagi gitu ya. Kok bisa? Ora kenal lo. Jadi subhanallah ya. Nah, jadi begini lagi, kemudian Rasulullah ngomong kepada Ibunda Aisyah ya, setelah kejadian itu ya, Rasulullah ngomong ke Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, tidak sepantasnya engkau begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibunda Aisyah, ya sudah. Kata Rasulullah bilang lagi kan, tak sepantasnya kamu begini. Bagaimana kalau kita ajukan orang ketiga sebagai mediasi agar kita ini damai? Kamu punya orang untuk mendamaikan kita? Kata Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah bilang Umar. Nabi bilang enggak, aku maunya, karena Nabi ngerti Umar orangnya keras, tegas, nih pakai pedang bahaya gitu kan. Nabi ngerti, ini enggak pas ini. Maka kemudian Nabi bilang kepada Aisyah, enggak, aku maunya Abu Bakar, bapakmu saja. Jadi saksi damai, orang yang mendamaikan antara aku dan kamu, kata Rasulullah, bapakmu, ayahmu. Kata Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Maka kemudian didatangkanlah Abu Bakar As-Siddiq ke rumah. Ya, ketika didatangkan ke rumah, ya, mulailah Rasulullah bercerita tentang masalah mereka. Ibunda Aisyah ini keluar kata-kata yang mohon maaf. Rasulullah bilang gini loh, wahai Abu Bakar, ini aku dan anakmu ini tidak cocok dalam beberapa perkara. Ibunda Aisyah tuh langsung ngomong, perkataan ini bagus banget, bukan bagus lah ya, artinya pelajaran banget ini ya. Ibunda Aisyah langsung ngomongnya itu nyelekit gitu loh. Tolong ya ngomongnya yang benar-benar aja, ini bahasa kita.
Ya, ini bahasa orang Indonesia, paham ya? Kalau bahasa di kitabnya enggak begitu, ya. Ya, tolong sampaikan yang benar saja. Karena kami adalah kaum yang membawa pada kebenaran, tolong sampaikan yang benar saja. Ini kan terlalu formal ya. Mak-mak kita kan enggak mungkin begitu kan. Nah, bahasa kitanya, tolong ya kalau ngomong yang betul-betul aja. Bahasa kita begitulah. Kata Ibunda Aisyah. Maka Abu Bakar langsung menampar Ibunda Aisyah sampai jatuh. Ceritanya begitu. Untung tadi bukan Umar. Kalau Umar saya bawakan pedang nanti. Nah, ini kisahnya kan Aisyah. Berhubung sudah azan. Belum. Jadi mohon maaf Ustaz ya. Sudah azan ya? Iya. Selamat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Di pertemuan awal tadi sebelum Isya kita sudah bahas bahwa menantu idaman itu, menantu terbaik itu, menantu yang terbaik dunia akhirat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mertua, beliau juga menantu. Sama kita ini, kita juga nanti bakal jadi seorang menantu sebelum menjadi mertua. Nah, kita di kisah nih, ya. Ini sedang ada tadi Abu Bakar, ada Aisyah gitu ya. Tadi kok jadi saya yang kena? Kan ceritanya tadi kan begitu tuh. Nah, tadi kan bersambungnya mau dipukul gitu kan ya. Nah, itu ya. Dan di dalam kisah ini ya, mendengar Aisyah berkata yang tidak benar, tidak baik, tidak sopan, maka kemudian Abu Bakar selaku bapak dan pihak penengah ketika itu memukul Ibunda Aisyah sampai jatuh tersungkur ke bawah. Sampai jatuh tersungkur ke bawah. Kok saya nggak denger tadi itu ya? Sampai dengar jatuh. Tadi ya? Ya. Saksi ya? Saksi. Ustaz, sebelumnya nih, maaf ya, mohon maaf Ustaz. Masa Aisyah brewoken? Enggak kan? Ya, masa Bunda Aisyah brewoken? Enggak kan Ustaz? Enggak apa-apa, ini kan cuma analogi. Iya. Jadi ya enggak apa-apa biar kajiannya tuh lebih berasa real ya. Tapi biar real menghayati kan, menghayati kan. Yang itu yang Monggo. sedikit kan Ustaz, bisa. Iya. Berhubung takutnya sudah enggak selak malam Ustaz. Iya. Ayo lanjut. Lebih pas. Iya. Ada jilbab. Ayo. Betul, pakai itu. Jilbab itu ya. Nah, wah Masya Allah. Nikopan. Oke, dah. Yuk Ustaz. Jadi ceritanya ada ya, karena Aisyah mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Ingat tadi ya kata-katanya. Kata Aisyah. Kata Aisyah, kalau bahasa kita tolong ya kalau ngomong yang betul-betul aja gitu, yang benar-benar aja. Ini bahasa kitanya. Maka mendengar itu langsung Abu Bakar memukul putri beliau sampai jatuh Aisyah, gitu ya. Misalkan aja nih. Jatuh. Ya. Terus. Aduh, simpo. Aduh. Dah, Ustaz, kita lanjut kajiannya. Oh, ngono wae. Ayo. Ini gak ada yang nolongin nih. Terus ini Ini ceritanya. Iya. Oh. Oke, teman-teman. Masih jatuh nih kan ya. Kemudian Abu Bakar mengambil pelepah pohon, ya semacam dahan lah ya. Tolong cari yang dahan gitu ya. Tambah lagi. Wah, kisahnya begitu. Kisahnya Saya ikut begitu. kronologi kan. Pokoknya aku manut Ustadz Owen. Pelepah nggak ada, kalau kursi gimana Ustaz? Mas, itu ada bajaringan Mas, sekalian doang Mas. Oke, jadi kemudian Abu Bakar Siddiq mengambil pelepah, atau pelepah itu tandan ya. Teman-teman kalau ngelihat kelapa itu ya, itu kan ada pelepahnya, paham ya? Iya. Itu yang tempat nempel itu buahnya itu. Nempel atau nempel? Nempel itu ya. Itu diambil, tapi kan di sana pelepah kurma yang ada kan. Jadi diambil mau memukul, maka Rasulullah SAW menghalangi. Nah, itu ya, anggap jadi nabi, menghalangi berarti. Waduh. Nah ini loh. Ini lu. Saya carikan pelepahnya ya. Ada bajaringan. Aku menghalangi. Ada bajaringan. Ora Aku apa-apa. menghalangi kamu supaya nggak dipukul. Ora apa-apa, tak golek gesek yo. Seperti itu. Tak golek gesek yo. Tapi kok ya sama. Iya, di sini depan ini berarti kan ya. Bro, Oke. Ketika mau dipukul, ya. Kene cepetan. Sini itu ya. Gimana instruksinya? Di sini berarti. Ya. Katanya tadi pakai kursi. Iya. Pakai kursi tadi. Jadi, wah gitu, enggak juga lah. Rasulullah enggak sombong-sombong gitulah ya, paham ya. Tawadhu. Kalau menghalang itu ngadap ke sini. Menghadapnya ke sini berarti. Ah itu. Gentle itu begitu. Begitu ya.
Oke. Sopan banget itu. Oke. Ini kan Aisyah tadi sudah tersungkur itu, Abu Bakar ngambil pelepah kemudian mau mukul, datang Rasulullah ke sini. Jadi Ibunda Aisyah tuh langsung berpegangan ke bahu Rasulullah itu dengan kencang gitu ya. Berpegangan. Yo. Senario ini ngono, saya urung. Bloggingnya ngono ya. Ya, oke. Sutradara siap? Oke. Ya, berpegangan gitu ya. Gusti Allah. Oh, kisahnya begitu ya, subhanallah ya. Jadi ketika di situ Rasulullah menghalangi, Bunda Aisyah bersembunyi sembari memegang bahunya Rasulullah, begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kami tidak menginginkan yang seperti ini. Ya, aku bersumpah, kata Rasulullah SAW. Ini mohon maaf ya, action ini, action bukan action, action ini action Arab, paham ya? Arab itu memang begitu tuh lembut, oke ya? Itu sopan banget. Nah, aksen bukan aksen. Aksen Arab itu ini sopan. Jadi Rasulullah kalau bahasa kita lah, ini takutnya kita salah paham. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, kami mohon dengan hormat, tolong keluar dari rumah kami. Gitu ya. Akhirnya Abu Bakar keluar, begitu kan ya. Rasulullah bilangnya subhanallah ya. Tak ada pula Rasulullah tuh, kalau tak ada aku siapa lagi nolong kamu? Tak ada Rasulullah begitu, tak ada. Gitu kan ya. Oh, sudah tahu saya. Udah. Gitu. Tadi pas berlindung di belakang ada yang semriwing. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW kemudian bilang ke Bunda Aisyah, luar biasa ya. Aisyah, tadi peganganmu ke punggungku erat banget loh, kuat banget loh. Ini kan kata-kata yang sebenarnya mencairkan suasana. Nabi ngomong itu kenapa? Kan awal mulanya tadi kan Nabi pengen megang Aisyah tuh, Aisyah enggak mau, paham ya? Berkali-kali mau dipegang, Aisyahnya enggak mau. Itu ya. Setelah Abu Bakar keluar, Aisyah tak jadi dipukul sama pelepah tadi, Rasulullah tuh duduk dekat Aisyah gini loh. Paham ya? Ya orang suami istri mau damai gitu kan ya. Gitu kan ya. Tak tutup sik ben pantes. Gitu Ya kan Allah, semoga nggak hujan. Ya Aisyah enggak gitu. Aisyahnya enggak mau gitu ya. Nah, gitu ya. Aisyahnya masih ngambek lah. Jadi Rasulullah tuh berusaha mendekat gitu kan, Aisyahnya masih ngambek gitu kan ya. Nah, ketika Aisyah ini ngambek lagi, maka Rasulullah bersabda, Rasulullah bilang seperti tadi, kata Rasulullah, tadi peganganmu itu di punggungku kenceng banget loh. Ini Aisyah ya biasa tersipu gitu kan ya. Tobat. Ini kita ngelihat sendiri konflik antara suami, istri dan mertuanya. Ada kan di dalam ini, subhanallah. Ya, ini luar biasa, masya Allah ya. Oke, kita beranjak dari satu kisah ke kisah berikutnya. Sekarang Rasulullah jadi mertua. Yang menjadi menantu berarti siapa? Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ini sepupu Nabi sebenarnya, ya, karena Abu Thalib dengan Abdullah adik-beradik. Bahkan dalam riwayat kata Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sadabi, Abu Thalib dengan Abdullah ini satu ibu. Karena Abdul Muthalib kakek Nabi punya dua istri. Satu istri yang anak yang banyak itu Abu Lahab, Hamzah begitu ya, Al-Harith dan yang lainnya. Sementara Abu Thalib dengan Abdullah ibunya satu ini. Makanya nanti banyak riwayat mengatakan mengapa Abdul Muthalib mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk merawat Nabi, karena lebih dekat satu ibu. Ya, sepupuannya dekat. Nah, Ali ini sepupu Nabi. Ketika Ali datang melamar ke rumah Nabi, sebelumnya didahului oleh Abu Bakar dan Umar. Mungkin teman-teman sudah dengar ya di dalam kitab Mu'minat Lahunna Indallahi Sya'an, ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Bidadari Dua Negeri. Judulnya besar itu, Bidadari Dua Negeri. Gitu ya. Itu subhanallah. Ini lihat ya, ini kita mantu, kita cerita mantu, paham ya, menantu Ali nanti. Datang Abu Bakar pengen melamar Fatimah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya dengar Fatimah ini sudah siap dilamar. Bagaimana, bisa tak aku melamar Fatimah? Kata Rasulullah, tunggu sebentar ya, nanti insya Allah tak kasih jawaban. Lama waktu berselang, ya, sudah lama waktu berselang, tak ada juga Abu Bakar pergi.
Ya, pergi dari rumah Rasulullah, jalan-jalan. Di jalan ketemu dengan Umar bin Khattab. Tanya sama Umar, Kar, kan kalau bahasa kita kan ujung-ujung gitu kan ya. Namanya siapa? Arif ya. Rif. Nah, ini tuh, Rif. Nah, ini Mas Afif. Mas Afif, Fif gitu ya. Fif, Rif gitu ya. Apa tak salah nih? Ya, bener ya? Salah. Eng. Gitu ya. Fif gitu ya. Iya, Fif. Fif kan kita suka manggil ujung itu. Jadi teman saya itu ketipu kan ya. Panggilnya bagus Jo gitu ya. Panggilnya bagus. Rupanya nama panjangnya Paijo gitu ya. Subhanallah. Saya kira mau Jo Blue. Non menikah. Gitu ya. Ini kayaknya ini suara hati sepertinya ini ya. Sebenarnya kan orang sudah nikah sama belum tuh kan kelihatan gitu ya. Iya, wajahnya itu memprihatinkan biasanya. Oh iya, memang memprihatinkan banget Ustaz. Nampak dari biasanya itu tidak terurus syalnya gitu kan. Orang sudah nikah itu rapi, ini kan kedut-kedut begitu kan. Ya Allah. Kan saya rapikan. Iya, biasanya. Kadang-kadang terus biasanya tak pakai minyak wangi. Iya, ini Kok ini sial lu gini. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kar kata Umar kan, Mar, ya gitu ya biasa lah kan. Kita kan bahasa kita gitu loh. Iya. Teman-teman, kalau kita pakai bahasa Arab itu pakai konten di sana, kita bawa ke sini kadang-kadang kita bingung gitu loh. Udahlah kita bawa sehari-hari kita ngobrol aja lah. Kar, Mar, gitu kan ya. Dari mana? Di rumah Nabi. Ngapain? Ngelamar Fatimah, putri Nabi sudah siap dilamar, mau tak lamar. Jawaban Nabi gimana? Kata Nabi, tunggu bentar ya, nanti tak kasih jawaban. Tapi tak ada dikasih jawaban. Kata Abu Bakar, Kar, tahu ndak? Kenapa? Itu tanda kamu ditolak. Kata Umar. Abu Bakar dengar itu ya kecewa kan? Masa iya? Iya. Kamu harusnya ngerti, kamu itu ditolak. Kata Umar. Oke lah kalau gitu. Kata Abu Bakar, tak tantang kamu ya. Orang kan kalau teman tuh suka tantang. Kayak tadi itu loh kan? Suka banget begitu kan ya? Nah, itu suka begitu. Jadi kata Abu Bakar, udahlah kamu tak tantang. Coba kamu yang datang ke rumahnya Rasulullah, lamar Fatimah. Oke? Datang Umar. Assalamualaikum, salam. Ingat, ini dua orang konglomerat ya, orang kaya, orang hebat, sahabat Nabi dekat, gitu loh. Ya, kapasitasnya hebat semua, oke? Datang Umar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, dengar-dengar nih putri Anda Fatimah sudah siap dilamar, gitu kan? Ana gitu ya, bahasa kita orang hijrah gitu kan ya. Ana pengen ngelamar istri astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istri antum gimana itu? Ayo Ustaz. Ayo. Ya. Ana pengen ngelamar putri antum gitu kan ya. Ini kan kita bahasa hijrah nih namanya. Maka Rasulullah SAW bilang begini. Ya Mar, nanti ya tak kasih jawaban, tunggu nanti tak kasih jawaban. Dalam hati Umar sama aja bahaya. Ini bahaya kalau Abu Bakar sampai tahu. Makanya Umar pergi cari jalan lain biar tak ketemu Abu Bakar gitu kan. Dilala ketemu gitu loh. Aduh, apes. Mar sini Mar gitu kan ya. Aduh, kenapa? Enggak. Gimana tadi jawaban? Ya itu. Apa gitu ya. Ya kata Nabi, tunggu gitu ya. Podo ae. Senasib bro. Akhirnya senasib. Nah kabar ini sampai ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dengar, dikasih tahu. Ya, teman Ali bin Abi Thalib bilang, kamu tak ikutan ngelamar Fatimah putri Nabi? Kata Ali, aku punya apa? Aku enggak punya apa-apa. Ini yang ngelamarnya aja kan orang-orang branded semua. Nih teman-teman, kalau ada akhwat nolak atau ditolak sama orang tua akhwat, pelamar. Ini yang ditolak hafiz Al-Quran misalkan. Ini yang ditolak orang kaya misalkan. Pedagang sukses, pengusaha sukses. Anda jangan jatuh mentalnya. Belajar dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ini mentalnya sudah jatuh nih sebenarnya. Tapi kata temannya, ini jadilah teman yang baik. Ya, kata temannya Ali, udah coba aja. Haji mumpung. Oh, itu kan. Ya syukur-syukur dapat jackpot itu gitu kan. Itu ya. Oke, Ali ya udahlah gitu. Kamu itu jangan menjadi pangeran kala sebelum perang begitu kan. Majulah Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Nabi, betul saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan ya. Ini kita nggak pakai cerita lagi, takutnya waktunya udah cukup kan. Ini satu sesi ini udah jam 8 kan ya. Nah, nanti kita ada sesi tanya jawab kan. Nah,
Datang Ali, sudah salam, sudah ketemu. Ali tanya, ya Rasulullah, dengar-dengar nih putri Anda sudah siap dilamar. Kalau memang begitu, Anda pengen ngelamar. Kata Ali bin Abi Thalib. Nabi jawabannya berbeda, tapi kalau bahasa kita orang Indonesia itu nyakitin gitu loh. Tapi ini di Arab mah biasa. Jadi ikhwan, Anda kalau ngelamar dapat pertanyaan begini, jangan tersinggung. Ini wajar-wajar saja. Ini wajar. Nabi bilang apa? Ini Nabi ini. Nabi bilang apa? Ya, emang kamu punya apa? Ini kalau kita mungkin jatuh mentalnya, aduh motor masih kredit gitu kan. Mungkin kita gitu loh. Tapi Ali ketika ditanya begitu, jujur, nggak boleh juga alay. Ya, Bapak tahu di sana tuh tanah luas itu? Ya, Itu punya tetangga saya. kata bapaknya tak tahu kan gitu ya. Ini kita jangan alay juga. Ini subhanallah, ini penting komunikasi nih dari awal ya. Kemudian Ali bilang, ya Rasulullah, aku tak punya apa-apa. Nabi balik tanya, dulu waktu perang Badar, karena kan nikahnya tahun 3 Hijriah, perang Badar tahun 2 Hijriah kan. Dulu ketika perang Badar kamu dapatkan tuh baju perangnya namanya Al-Hutmiyah, baju perang namanya Al-Hutmiyah. Jadi orang Arab itu kalau punya barang kesukaan dikasih nama. Itu ya, kayak ada tuh orang melihara anjing dikasih nama, betul kan ya? Nah, yang suka Messi dikasih nama Messi kan ya, dikasih Ronaldo kasih nama Ronaldo. Alhamdulillah kita ini bukan terkenal gitu. Nah, enak banget kan dikasih nama anjing gitu kan ya? Non kucing. Viv, enak banget gitu kan? Udah bagus banget. Gue pindah kene wae kowe. Pindah kene. Mas nanti tolong dipotong ya. Jadi kaum non kucing. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, ini Viv yang lain, itu kan Vivo maksudnya begitu kan, bukan Afif bukan. Ya. Gitu. Oke nih. Apa? Orang Arab tuh gitu, kalau ada barang kesukaan dikasih nama. Nabi punya kucing dikasih nama, onta dikasih nama, ya. Ada pedang kesukaan dikasih nama. Begitu orang Arab gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ngasih nama, ya cuma punya satu-satunya begitu kan ya. Silahkan, mungkin misalnya motor dikasih namanya Lope begitu kan. Kasihlah nama apa silahkan. Kalau akhwat tuh yang suka kasih nama barang biasanya. Jadi ini ikhwan Anda kalau nanti punya istri Anda itu suka ngasih nama barang, jangan bilang bid'ah, paham ya? Paham ya? Itu sudah ada sejak zaman dulu gitu ya. Nah, ditanya sama Nabi, baju perang kemarin masih ada? Masih, tapi majunya sudah tak sempurna. Cabai-cabai karena perang itu banyak kena sabetan perang kan, pedang kan. Kata Nabi tak apa-apalah, jual aja. Dijual, baju perang ini dijual. Dalam sebuah riwayat laku 380 dirham, dalam satu riwayat laku 400 dirham. Ya, 400 dirham. Ya, kalau satu dirham itu sekitar 200 ribuan ya. Karena satu dinar 2 jutaan kan ya. Nah, itu sekitar 200 ribuan. Berarti kalau 200 ribu kali 400 berapa itu uangnya? Ya, sekitar itulah pokoknya 8 juta gitu ya. Benar. Jadi kemudian mereka nikah dengan segitu, dengan modal segitu nikah. Nah, nikahlah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Tapi ada yang hebat dari seorang menantu bernama Ali bin Abi Thalib ini, luar biasa. Apa coba? Ya, ini penting. Jadi yang namanya rumah tangga berantem mah wajar, betul kan ya? Berantem lah Fatimah dengan Ali, ya. Berantem Fatimah dengan Ali. Ali ini dalam sebuah riwayat di luar rumah, Nabi datang ke rumah, yang ada cuma Fatimah. Ditanya, kenapa Fatimah? Berantem sama Ali itu loh. Ali itu ya aku sudah melakukan semua yang dia mau, tapi dia tetap aja marah. Akhwat ini penting ya. Ini yang curhat nih Fatimah kepada Nabi, seorang laki-laki terbaik. Yang curhat ini 1 dari 4 wanita terbaik di surga. Curhat kepada manusia terbaik di dunia. Paham ya? Fatimah curhat sama Rasulullah. Kata Fatimah, Ali itu loh suamiku. Kenapa dia? Dia itu loh, aku sudah lakukan semua yang dia mau, tapi dia tetap aja marah sama aku. Paham ya? Apa kata Nabi jawabannya? Ya, isma'i, ya, wastami'i, ya ibnati. Dengarkan baik-baik, wahai putriku, kata Rasulullah. Tak ada satupun wanita, istri, melakukan semua yang dilakukan oleh suaminya
melakukan semua yang dikehendaki oleh suaminya, menjadi seperti yang diinginkan oleh suaminya, kemudian suaminya cuma diam saja, tak protes, tak marah, takkan ada, kata Nabi. Sehebat apapun seorang istri melakukan apapun yang diinginkan suaminya, pasti akan ada masa di mana suaminya marah. Itulah ladang sorga dari seorang istri. Ketika dia diam, menahan diri, dia sabar, disitulah pahala. Mendengar itu Fatimah langsung teduh hatinya. Rasulullah cari Ali. Mana Ali? Ali di luar. Cari. Sedang tidur. Ali itu banyak debunya. Makanya nanti Ali ini disebut juga dengan Abu Turab. Karena Nabi ketika Ali tidur tadi banyak debu dising-singkan begitu. Maka Nabi bersabda, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai bapak yang berdebu-debu bajunya. Banyak pasir. Karena waktu itu lantai masih banyak pasir. Bangun. Nabi kemudian bilang, udah pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Subhanallah ya. Di kesempatan yang lain, ini subhanallah bagus ya. Fatimah ngeluh sama Ali. Kita ini loh, aku sampai tulang belulangku ini keluar dari badanku. Artinya saking kurusnya Fatimah bekerja. Karena di rumah tak ada pembantu. Aku pengen ada pembantu kita di rumah. Kata Fatimah kepada Ali. Ya sudah kalau begitu, coba datang ke rumah Rasulullah, minta budak yang bisa jadi pembantu. Zaman itu kan budak ya, oke. Ya sudah, kata Fatimah. Fatimah datang nih. Rumah Nabi sama Fatimah tuh tak jauh lah. Ya, mungkin dari sini sampai ke warung itulah. Datang Fatimah ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Masuk. Mau ngapa? Ini Fatimah, nih orangnya pemalu. Ya, Fatimah ini pemalu. Masuk, masuk. Masuk. Ada apa putriku? Kata Nabi. Nggak ada, cuma pengen ngasih salam saja. Ya sudah, aku pulang lagi ya. Masya Allah. Asli ini top banget, paham ya? Ini istri luar biasa ini. Bener. Pas pulang ke rumah tanya sama Ali, ya, gimana dapat? Malu aku mau bilang sama Nabi. Balik lagi aku. Nih, suami yang baik, menantu yang baik, baik itu tak ada. Ali kemudian bilang, tak becus. Gimana sih? Nggak ada bilang begitu, ya. Gimana sih putri Nabi tak gentle begitu ya? Nggak ada. Tapi Ali bilang gitu, ya sudah. Kalau kamu malu sendirian, pergi sama aku. Nanti yang ngomong aku. Mantap. Ini menantu idaman tuh begini. Paham ya? Ya sudah. Nih menantu idaman tuh begitu. Tak lempar, ya, tak lempar sembunyi tangan. Dia, ya udah. Kita pergi bareng ya. Pergilah Ali sama Fatimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gini ya Rasulullah, kami di rumah itu kan susah ya. Istriku ini bekerja sudah sampai keluar tulang belulangnya, sampai saking kurusnya badan Fatimah. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, aku tidak akan memberikan kepada kalian satu orang budak pun selagi di Darus Sofah masih banyak orang susah. Darus Sofah itu emperan Masjid Nabawi, tempat orang-orang menuntut ilmu dari seantero di luar kota Madinah. Mereka ini orang miskin, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi, namanya Darus Sofah. Di sana tuh banyak orang, mereka ngapain tinggal situ? Satu miskin, yang kedua belajar sama Nabi. Yang ngasih makan siapa? Nabi, Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya. Lulusannya, alumnusnya siapa? Abu Hurairah. Orang paling banyak menghafal hadis Nabi, paham? Abu Hurairah. Subhanallah. Ini ya. Jadi ketika Rasulullah sampaikan begitu, ya sudah kalau gitu kami pulang. Tak ada pula kemudian Ali marah begitu kan sebagai menantu. Gimana sih anakmu susah, menantumu susah, cucumu susah. Tak ada juga begitu kan. Ini padahal orang Arab tuh lebih keras daripada orang Sumatera. Pulang, ya sudah, enggak apa-apa, kami pulang dulu ya, papa mertua, gitu kan ya. Pulang begitu kan. Malam-malam datanglah Rasulullah SAW. Ini bagus, kita belajar dari insan terbaik, paham ya? Datang Rasulullah ke kamar mereka berdua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh aku masuk? Kata Nabi. Boleh, boleh. Jadi anggap ini Ali, ini Fatimah, begitu kan ya. Keneng gue saiki. Nggak, ini baik kok ceritanya, paham ya? Saya bawa pedang nggak? Enggak. Oh enggak. Pelepah. Suami ke istri, piye toh? Masya Allah. Ya, Ali itu gagah berani di medan perang, tapi di rumah lembut, paham ya? Oh lembut. Berarti saya harus lembut. Lembut. Gitu ya. Suka ngasih hadiah, gitu kan? Hadiah mas. Iya. Nyoh. Punya anak itu. Oh. Kewanan lagi. Oke, teman-teman. Terus Nabi masuk dalam kamar mereka, kan sudah izin pamit masuk tuh ya, sudah masuk. Nabi duduk di antara mereka, mereka sedang masih baring.
mereka hendak bangkit, Nabi bilang jangan, baring saja. Nabi duduk di antara mereka berdua, Nabi bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, kata Rasulullah, mau tak kalian aku ajarkan satu kalimat, ya, yang kalau kalian amalkan, ya, mau tak kalian aku ajarkan amalan, kalau kalian amalkan itu lebih cukup bagi kalian daripada kalian dapat pembantu rumah tangga. Kan mereka cari pembantu tadi tuh. Mau enggak kalian, kata Rasulullah. Ini mereka berdua kompak bilang, mau ya Rasulullah. Ini seorang menantu yang hebat begitu, tak ada dendam, tak ada sakit hati, paham ya? Tak ada dia, tak mau lagi, sakit hati aku. Tak ada juga begitu kan. Aku ini bukan kaleng-kaleng ini gitu kan. Judulnya kajiannya harusnya bukan menantu kaleng-kaleng. Begitu harusnya kan. Up to date judulnya. Jangan judul kalah sama film kan. Ganti judul. Enggak, minggu depan lagi. Siap, Ustaz. Oke, banget lah Ustaz. Itu bahasa batin ya, bahasa. Oke, Rasulullah mengajarkan, kata Nabi, sebelum tidur amalkan subhanallah 33 kali, ya. Alhamdulillah, ya itu. Nanti salah jari bahaya kan ya. Ya, yang netral kan gitu ya. Biar pas ya. Biar pas kan netral gitu kan ya. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, pas 100. Amalkan sebelum tidur, kata Nabi, maka ini lebih baik, lebih cukup, lebih sempurna bagi kalian daripada mendapatkan seorang pembantu. Luar biasa. Kata Ali bin Abi Thalib, setelah diajarkan Nabi itu sampai aku meninggal dunia tak pernah aku tinggalkan kecuali hendak tidur aku membaca ini. Luar biasa. Ya. Tat, bagaimana kalau kita ketiduran belum selesai nih, masih subhanallah 15 kali udah tidur. Kita kan seringnya begitu tuh. Subhanallah. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang berniat kebaikan belum dilakukan karena ketiduran atau kelupaan, maka Allah catat amalan sempurna di sisi Allah. Hebat kan? Wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila atafin katsiratin, kata Nabi. Barang siapa yang berniat kebaikan, dia lakukan kebaikan tadi, Allah balas 10 sampai 700 sampai lebih dari 700 kali. Subhanallah. Jadi kalau kita ketiduran artinya sudah dihitung melakukan amalan itu. Jadi teman-teman itu daripada ngingat yang tidak-tidak kan. Kemarin di mana itu saya bahas ya. Ustadz, apa tanda-tanda orang itu segera menikah? Beda loh. Siap menikah dengan segera menikah beda. Paham ya? Tolong dibedakan. Orang siap menikah itu kalau punya bekal, betul? Tapi kalau orang segera menikah, itu tanda-tanda sudah ada pada dirinya. Satu, kalau malam-malam sendirian gelisah dia. Nah, gelisah sendirian itu ya. Ngaku enggak? Gimana? Enggak, saya enggak pernah gelisah Ustaz. Enggak pernah. Sering tapi ya. Selalu. Satu, dua, ya. Orang itu segera menikah kalau sudah dia itu kalau sendirian itu suka membayangi lawan jenis itu ya. Cantik juga akhwat tadi itu ya. Tapi di balik cadarnya itu gimana kira-kira ya? Atau akhwat kan tadi pembawa acara Mas Afif tadi ganteng juga ya. Nah itu ya luar biasa. Ini calon suami gitu ya. Lanjut saya. Ini kalau sudah ada tanda yang begini segera menikah. Ini tanda segera menikah. Anda jangan tunda, bahaya. Atau ketiga, ini kalau dekat deg-degan, paham ya? Deg. Itu bukan. Makanya teman-teman nih kalau suka deg-degan duduk dekat sebelahan gitu jangan, cari pinggir-pinggir, paham ya? Bahaya nanti tambah deg-degan. Yang Ikhwan sudah ada yang deg-degan? Enggak ada deg-degan. Ya cuma jantungan itu ya. Benar, ini tanda tiga tanda kita itu segera menikah. Jadi teman-teman ya, penting juga bagi kita, ini kayak yang diajarkan tadi, bahwa kita ini sebenarnya kalau sudah ada siap dengan segera itu beda, itu ya. Oke, kita lanjut. Tad, ini kita ada banyak kisah dari tadi Ustadz. Bisa tak kita buat sebuah rumusan? Ini penting. Inilah hebatnya kita belajar ke ulama. Ya, kita belajar ulama itu hebatnya begitu. Kita tahu contoh kasus, kita bawa ke sehari-hari, kita punya teori, itu loh. Dasarnya kuat, ada kasusnya, objektif, ada gitu loh. Kita buat teorinya, ulama yang buat, paham?
Terus bagaimana Ustadz? Menantu terbaik itu yang bagaimana? Satu, menantu yang memperjuangkan. Tuh, Anda kalau mencintai seseorang, Anda melamar dia, ditolak, perjuangkan. Jangan menyerah, paham? Anda merasa cocok dengannya, akhwat ini mau dengan Anda, ini calon mertua tak terima nih, tidak suka dengan Anda, perjuangkan. Paham ya? Makanya di Yuk Ngaji itu kita pernah ada judul kajian, jodohku bukan jodohmu. Wow. Kalau akhwatnya mau, andanya cocok, mertua tak setuju, perjuangkan. Anda jangan mundur. Ya, menantu terbaik itu seperti itu. Kadang ada mertua itu tipikalnya ngetes. Ya, Mas Afif betul mau nikah sama anak saya? Betul, Pak. Ditakoni yo. Gitu ya. Pas dibilang begitu, betul Pak. Jadi saya mohon maaf nih ya, saya jujur-jujur aja nih ya. Tanda-tanda itu Ustaz. Iya, gitu. Saya orang Sumatera masalahnya gitu. Ah, gitu. Masya Allah. Jadi ya. Connecting. Jadi kadang ada tipikal mertua itu ngetes ya. Kayak seorang ulama di Saudi ya, kalau tak salah Syekh Ibn Baz atau Syekh Utsaimin ya. Ketika ada yang ngelamar putrinya, beliau bilang, ya sudah kalau gitu tunggu ya, nanti tak kasih kabar. Ini sebenarnya orang tua tuh ngetes, calon mertua Anda tuh ngetes. Menantu terbaik itu sudah ada sebelum meminang pinangan, paham? Sama Anda akhwat, ya. Ketika Anda dilamar, orang tua Anda tak setuju, itu Anda sedang dites perjuangan Anda. Anda memperjuangkan atau tidak? Orang tua akan melihat, ya. Ketika orang tua melihat, nih nanti suami Anda itu akan cerita ke orang tuanya. Mertua Anda kan berarti? Itu mah dulu itu mah ya. Ya, sebenarnya papa mamanya itu tak setuju. Kita ini kan orang susah, dia itu kan orang kaya, orang berada. Mobilnya saja garasinya tak muat, begitu kan? Rental mobil. Oh, ya. Itu ya. Kita ini kan orang susah, Mak. Orang susah panggil mama enggak bisa. Mak gitu ya. Mbok. Ya, mbok. Kita ini orang susah, mbok gitu ya. Mak. Ya. Ini akhwat nih penting banget. Jadi nanti suami Anda tuh bakal cerita ke mertua Anda. Sama halnya Anda ikhwan. Ketika Anda perjuangkan, oke? Itu nanti akhwat itu cerita ke orang tuanya, menantu mertua Anda. Itu Pak, dulu itu Pak, Mas itu. Waktu papa bilang tak setuju, dia itu Pak kerja ke sana ke sini, bagaimana supaya bisa memenuhi kriteria gitu ya. Spesifik. Kriteria yang papa ajukan, makanya dia kerja. Mohon maaf, orang tua mana yang tak terenyuh mendengar pernyataan anaknya sendiri kan? Oh begitu, iya itu ya. Jadi subhanallah, ini nanti mertua tadi, oh dia ini perjuangan rupanya. Makanya Anda harus perjuangkan. Jadi kalau Anda tanya dari teori tadi, Anda lihat apa? Perjuangan. Coba bayangkan Ali mau ngelamar Fatimah. Ali, ada nggak baju perang tadi? Ada, tapi sudah capek-capek jual lah. Malu ya Nabi, masa jual baju perang yang rusak? Tak ada perjuangan, paham? Coba Anda bayangkan. Atau Ali tak mau datang melamar. Sudahlah, aku ini kan sepupu Nabi, biar aku dilamar. Ini tak memperjuangkan. Anda perjuangan. Anda juga akhwat perjuangan. Perjuangkan. Rebut hati mertua itu. Inilah yang namanya menantu idaman, menantu terbaik. Ini yang dicontohkan sama Nabi. Ya, perjuangan. Begitu loh. Kita harus tahu ketika Hafsah usianya masih 18 tahun. Dia ditinggal meninggal oleh suaminya ketika dalam perang Uhud kalau tak salah ya. Hafsah ini sama bapaknya Umar bin Khattab. Mohon maaf, pertama kali kan dilamarkan ke Utsman. Tapi Utsman masih bersedih, istrinya meninggal, makanya Utsman tak mau. Nantilah saya masih bersedih, masih berkabung, belum saatnya saya menikah lagi, kata Utsman. Ya, datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam saja. Umar ngerti, nih Abu Bakar diam ini tanda nih dia tak mau, begitu kan ya? Datanglah kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, nanti Hafsah itu akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Ini perkataan Abu Bakar ya kalau tak salah ya. Lebih baik daripada Utsman, dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Benar, karena nanti Utsman nikah dengan putri Nabi. Rupanya Hafsah nikah dengan Rasulullah SAW. Anda harus tahu kronologinya gimana. Rasulullah udah bilang dulu nama Hafsah. Setelah menikah, Abu Bakar datang kepada Umar.
Assalamualaikum Mar. Waalaikumsalam Kar. Kenapa? Kan lagi itu ya. Kemarin kan keinginan tak tercapai kan agak dingin biasanya kan ya. Ini mohon maaf nih Mar. Kenapa? Dulu itu aku tak mau menikahi Hafsah itu bukan karena aku tak mau. Aku kalau bukan karena Nabi pernah menyebut nama Hafsah, aku mau sama Hafsah. Cuma masalahnya Nabi sudah bilang, paham ya? Nabi udah bilang lebih dulu, bahasa kita ngapling, paham ya? Paham enggak? Gitu loh. Ini bahasa kita, mohon maaf ya, mungkin agak kasar. Tapi Nabi sudah bilang nama Hafsah. Makanya Abu Bakar enggan karena Abu Bakar ngerti, nih jangan-jangan Nabi ingin menikahi Hafsah. Subhanallah. Teman-teman, Anda punya calon ini mau dengan Anda sudah saling mau ya. Mohon maaf tanda kutip, ini mertua punya kriteria tertentu atau ditolak, Anda harus perjuangkan. Jangan mundur ke belakang. Udahlah Ustaz, saya sudah ditolak sama orang tuanya 5 kali Ustaz, saya mundur saja. Jangan, perjuangkan. Kalau orang tuanya bilang misalkan kamu boleh menikahi anak saya, syaratnya kamu gelarnya LC dulu. Padahal baru lulus sarjana apa misalkan komunikasi kan, kok LC jauh banget kan gitu loh ya. Perjuangannya kalau Anda enggan sekolah lama, datangkan Ustadz Adi Hidayat ke rumah kan. Anda cari tahu calon mertua Anda ini sukanya Ustadz siapa. Kalau dia suka Ustadznya Abdul Somad, minta dijapri Ustadz Abdul Somad. Tat mohon maaf, ini saya kalau tak Ustadz tolong saya bakal habis masa depan saya tat. Kenapa masalahnya? Ini mohon maaf Ustadz, saya melamar tapi ditolak sama bapaknya karena saya diminta LC. Ini masalahnya saya tak mungkin kejar gelar LC. Ya sudahlah kalau begitu, terbang ke sana, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Orang tua itu biasanya jauh lebih ampuh kita rayu sama ulama, paham ya? Tapi jangan saya, bahaya gitu, paham ya? Nanti dikira saya, paham ya? Subhanallah, benar teman-teman ya. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu itu begitu. Ya, perjuangkan. Jangan Anda kemudian mau mengalah. Kalau sudah semua perjuangan dilakukan gagal, ya sudah. Kalau masih ada cara yang bisa dilakukan, perjuangkan. Ini menantu idaman. Menantu idaman itu menantu yang memperjuangkan. Ya, menantu idaman itu menantu yang dia punya jiwa perjuangan, gigih. Ya, ini menantu yang terbaik dunia akhirat. Makanya ingat, ini firman Allah umum, surat Al-Imran, surat ketiga, juz ketiga, ayat 142, lembar sebelah kiri, baris agak atas. Lagi hafal gitu ya. Lagi ndak hafal ya ndak bilang. Ya. Ya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Kata Allah, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Kalian sukses di dunia dan di akhirat, kata Allah. Para ulama membahas tafsir ayat ini pertanyaan Allah tak perlu jawaban. Allah nanya gini, Allah sedang ngasih tahu, kamu itu tak mungkin sukses dunia dan akhirat kalau amalanmu itu begini-begini aja, tak mungkin. Kamu tak mungkin sukses melamar putri orang kalau kamu gitu-gitu aja. Kamu tak mungkin menjadi menantu terbaik kalau kamu gitu-gitu aja, kata Allah. Sampai kapan? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sampai Allah menilai kita termasuk orang yang jahadu. Jahadu ya, dalam arti terjemahan itu jihad. Tapi dalam tafsir para ulama bilang sungguh-sungguh. Anda sungguh-sungguh menginginkan calon ini, Anda sungguh-sungguh memperjuangkannya, Anda perjuangkan, maka Anda akan menjadi menantu terbaik di dunia sampai ke surga. Luar biasa kan? Amin. Ini yang pertama. Ini baru yang pertama, sudah 8:30 ini. Amin. Ya, yang kedua, ya, dari kisah-kisah tadi, apa yang kita dapat teori oleh para ulama? Menantu terbaik itu adalah menantu yang menjamin keamanan. Keamanan, paham ya keamanan? Anda paham keamanan? Ya. Kalau Anda nih ikhwan punya istri, Anda jamin keamanannya, Anda lah menantu terbaik. Anda bayangkan orang tua mana yang tak pengen punya menantu ya menjaga keamanan anaknya, betul kan?
Apa yang kamu punya? Batuk dia. Asing. Keluar kartu kreditnya banyak kan. Oh, kata bapaknya kan, mantap. Gitu kan? Kerja di mana? Langsung dia keluarkan fotonya sama Jack Ma dan Bill Gates. Jack Ma. Fotonya sama Jack Ma gini pula lagi kan. Jack Ma di sini gitu kan. Berarti dia orang besar kan, Mam. Ternyata editan. Gitu kan? Oh. Tadi apa? Ini makan. Pura-pura dia cokel gigi pakai kunci mobil. Ini apa? Mainan kuncinya itu dikeluarin sengaja. Bugatti mobilnya. Bugatti. Wah, gitu kan ya? Set. Buang gitu kan ya? Buang. Giginya ikut buang. Ya. Oh enggak. Kemudian habis makan begitu kan, Ya. dikeluarin uang begitu kan. Kalau bahasa kita 100.000 tuh. Wah. Sultan. Ya Sultan. Sultan punya uang banyak. Beda selesai makan Sultan dengan orang biasa kan begitu ya. Insya Allah. Ini mertua mana tak melihat mantap gitu kan. Pas ngomongnya fasih pula lagi. Assalamualaikum. Kayak fasih lagi kan. Ini Ain. Assalamualaikum. Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullah. Ini mertua mana yang tak merasa anaknya bakal aman kan? Ekonomi aman, agama aman, begitu loh. Ya? Tadi malam, alhamdulillah Pak, saya tahajud 11 rakaat. Masya Allah. Baca surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Awalnya doang. Ada jangan gitu loh, bahaya, paham ya? Jangan loh. Bikin status kan. Alhamdulillah tadi malam tahajud pakai Al-Baqarah gitu ya. Awal. Masya Allah. Ini ya, mertua mana yang tak percaya tak bakal mesti Masya Allah, ekonomi mapan, agama mapan, begitu kan ya. Ngelihat badan tiba-tiba dia, aduh gatal, dia bilang kan, ototnya keluar kan. Masya Allah. Gatal. Bapaknya ini sisi mana lagi begitu kan? Ya. Apalagi Ustaz? Ini kan cerita memberikan kenyamanan, keamanan begitu kan? Menantu terbaik itu menantu yang berani memberikan keamanan begitu loh. Begitu kan? Pas giliran ini kan jadi tadi sendiri aja datang 13 orang kan? Togok. Siapa? Ini cuma jaga mobil doang. Nanti Jaga kalau mobil Siap. Satu mobil 13 orang. 13 orang. ini mereka nanti naik mobil, enggak, mereka lari. Tapi. Awet muda saya. Masya Allah, ini kaya ya. Ini di atas Sultan ini, paham ya? Atas banget ini. Sultan kalah. Nah, ini kita cerita ya, seorang ikhwan yang dia itu orang tua mana yang tak percaya ketika melihat calon menantunya ini meyakinkan, paham ya? Ini anakku bakal aman, rumah ada, kerjaan oke, gitu kan? Enak gitu loh. Anda bayangkan ya, datang seorang ikhwan ke rumah saya, hafiz Al-Quran. Ya, mahasiswa kedokteran datang di rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hafiz Al-Quran fasih kan ya? Waalaikumsalam. Kaifa haluk Ustaz? Ya, jawab alhamdulillah bi khair gitu. Sedang ngobrol dia bilang ini, Ustaz, anak kan kuliah di Universitas Umum Ustaz. Ikhtilat anak dengan banyak akhwat, dia bilang gitu kan. Terus anak harus menjaga hafalan anak biar tak hilang Ustaz, dia bilang. Oh begitu. Caranya gimana? Anak harus menikah dengan orang hafizoh, dia bilang. Anak udah mulai tahu nih bacanya kemana, paham ya? Dengar-dengar Ustaz adiknya hafizoh, dia bilang. Iya benar, gimana? Anak pengen ngelamar adiknya Ustaz. Mantap. Dia baru semester 1 kedokteran, paham ya? Wow, Mas. Semester berapa? Oh, semester. Mahasiswa itu tandanya gini aja. Kalau ada mahasiswa dia bilang gini, kita harus lulus, kita harus semangat, kita harus sarjana. Itu baru masuk kuliah itu, paham ya? Tapi kalau ada mahasiswa ditanya kayak tadi, mahasiswa berapa? Mahasiswa terbaik itu lulusnya di waktu yang tepat. Itu mahasiswa abadi, paham ya?
Itu beda mahasiswa, paham ya? Ada yang panas tuh di sana. Ya, Oh, ada. jangan abadi juga. Jangan abadi, ada yang panas. Menunda kelulusan, menunda menikah nanti. Menunda ya. Iya, jangan. Oke, dia bilang ke saya kan, dia semester 1 itu ya. Saya bilang begini, akhi ini mohon maaf nih, saya bilang, Anda nanti kalau menikah itu Anda bakal tinggal di mana? Saya bilang. Lama dia. Saya tanya sekarang, Anda sekarang tinggal di mana? Di asrama, Ustadz. Asrama? Paham ya? Dapat beasiswa asrama berarti kan? Terus antum membawa istri antum tinggal di asrama, tak gituin. Sebelah kamar dengan orang-orang lain yang belum nikah. Iya juga ya Ustadz, dia bilang. Sekarang antum makan pakai uang apa? Uang dapat beasiswa Ustadz. Ntar nanti istri antum dikasih uang makan beasiswa. Iya juga ya Ustadz. Antum mau nikah tinggalnya di mana, makan pakai apa belum tahu. Ini gimana? Iya ya gitu ya. Akhirnya tak jadi pulang sendiri, paham ya? Oke. Nah, saya sebenarnya bukan tidak percaya sama Allah, bukan. Kita sebagai manusia perlu yang begitu, paham ya? Gini loh teman-teman, Anda jangan bilang kalau ada orang tua atau wali dari seorang akhwat, kemudian dia mencari kenyamanan, keamanan untuk yang dia wali, paham ya? Itu sebenarnya, itu cara berikhtiar. Adapun setelah itu baru tawakal. Sama akhwat, ya. Orang tua ikhwan itu pasti pengen cari calon mantu perempuan yang bikin aman anak laki-lakinya, betul? Ya, seorang menantu yang pintar masak, betul? Bisa nyuci, betul? Ngerawat suami, tak suka keluyuran. Seorang wanita yang dia itu tanggap, seorang wanita yang tak boros. Orang tua kalau ngelihat calon mantu, ini boros, orang tua tuh bakal ngapan, paham? Ini anakku uangnya gaji 2 juta sebulan, ini menantu hobinya nginep di hotel gimana, begitu kan? Ini penting ini. Jadi kita ya memberikan keamanan dan kenyamanan itu menantu terbaik. Teman-teman ya. Jadi kalau ini akhwat nih pulang misalkan ya ke rumah suami di rumah orang tua, Anda jangan duduk manis saja di depan rumah, jangan duduk aja kayak akhwan gitu. Apalagi baca Al-Qur'an, nauzubillah min zalik kan. Ini mertuanya lagi masak nih di belakang kan, dia baca Al-Qur'an kan. Nah, jangan, Anda ikut bantu ke belakang. Makanya mulai dari sekarang belajar masak. Ini waktunya sudah ini ya. Ini baru nomor 2 poin padahal ya. Itu ya. 23:4 ya. Enggak apa-apa Ustaz. Nih, akhwat Anda belajar masak, belajar nyuci, ndak enak ndak apa-apa, yang penting ikut nimbrung, paham ya? Ini jangan sampai Anda tinggal sama orang tua lagi suami, orang tua masak, sementara Anda di kamar, dengar kajian pula lagi kan, ketawa pula terkakak-kakak kan, itu orang tua di belakang teriris-iris hatinya itu, paham ya? Ya? Itu kalau bisa berdoa deh itu ya. Mantuku. Itu ya. Iris. Yang didengarkan kajiannya Ustadz Ransi. Wow. Masya Allah gitu. Benci mertuanya sama anak kan. Ini Ustadz ini penyebabnya. Teman-teman ini loh, kita perlu jadi orang yang memberikan keamanan, kenyamanan. Ikhwan juga begitu. Pulang ke rumah, misalkan ini, ya nanti nikah misalkan ya, pulang ke rumah istri, Anda jadilah orang yang tangga, memberikan keamanan gitu kan. Tas-tas istri dibawain. Ini enggak, dia melenggang kangkung aja begitu kan, nah, kayak model begitu kan. Ustadz begitu kan. Ya, yang bawa tas istrinya, yang bawa apa-apa istrinya. Orang tua akan nilai ini laki-laki tidak pantas jadi suami, paham ya? Itu loh, memberikan keamanan, kenyamanan, ini penting sekali. Ini menantu terbaik. Jadi, ikhwan, Anda sebelum nikah perlu persiapan ekonomi. Maksudnya gimana Ustadz? Saya punya uang banyak? Enggak. Anda perlu persiapan, nanti kalau sudah nikah, Anda bisa ngidupin anak orang. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi, hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim, ya, barang siapa, ayyuhas syabab, kata Nabi kan, barang siapa man istata'a minkum ayatazawwaj, ya, barang siapa yang diantara kalian sudah mampu di sini kata para ulama, mampu menyiapkan nafkah, bukan punya nafkah, paham ya? Ingat, punya nafkah dengan menyiapkan nafkah itu beda. Punya uang dengan mampu menyediakan uang itu beda. Yang dimaksud hadis, ya, Anda mampu menyiapkan uang, bukan Anda punya uang. Dari sekarang Anda gali potensi diri. Dari kampus, dari kajian, dari manapun, Anda gali potensi Anda. Banyak orang hari ini sukses tanpa kuliah, betul? Bahkan penghasilannya 1 bulan 1 miliar. Ya, ada yang 1 bulan itu gajinya 3 kali gaji rektor. Paham ya? Luar biasa. Padahal dia itu tak lulus kuliah. Jadi Anda jangan
berkecil hati. Apalagi sudah kuliah, Anda harusnya itu punya beban yang lebih tinggi. Oh, saya harus punya kemampuan. Nah, menantu terbaik, menantu seperti itu. Satu, memperjuangkan. Yang kedua, memberikan keamanan dan kenyamanan. Rumah, pakaian, menjaga istri, begitu kan ya. Anda bisa ngelihat orang itu dari kalau pergi berjalan berdua lah sama istrinya. Kok istrinya bawa tas banyak, dia tak bawa tas. Ini berarti laki-laki tidak ikut kajian di teras dakwah, itu saja ya. Gaya banget Ustaz ini ya. Terus selanjutnya tak sampaikan sedikit lagi. Kemudian menantu idaman itu melayani sifatnya. Hobinya melayani. Ingat, hobinya melayani. Ya, banyak orang kalau sudah nikah minta dilayani, betul? Salah. Mertua Anda akan senang kepada Anda kalau Anda itu suka melayani pasangan Anda. Anda harus baca kitab Thoriqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cinta itu, kata beliau, ingat ya, cinta itu ya, merasakan nikmat ketika memberikan pelayanan. Itu cinta berarti kan. Jadi kalau antum cinta kepada ustadz misalkan, antum melayani ustadz itu bahagia, nikmat. Pijit misalkan begitu ya. Diminum ustadz. Pijit, ini kaki capek gitu ya. Ini teman-teman, subhanallah ya. Jadi menantu terbaik itu hobinya melayani. Ya. Jadi Anda dengan pasangan jangan minta dilayani, tapi berusahalah melayani. Ini biar cepat. 3, 4. Menantu terbaik itu menantu yang baik dalam mendengar. Anda jadi menantu jangan suka ngomong doang, tapi belajarlah menjadi pendengar yang baik. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 108 kalau tak salah ya. Kalau tak 108, 109, cek saja. Letaknya ya. Kiri kanan atas. Kalau tak kiri kanan kalau tak salah ya. Kalau benar ya. Kalau nggak atas bawah Ustaz ya. Kalau tak atas bawah. Oh siap. Oke ya. Anda cek sendiri, nanti insya Allah ada ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah. Kata para ulama, Anda tak mungkin bertakwa tanpa mendengar yang baik. Jadi kalau pengen bertakwa, jadilah pendengar yang baik. Ini kata Allah. Ya. Ingat surah Al-Ahqaf ayat 4, surat 46. Surah Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 29 sampai 32. Tentang apa? Mendengar. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Ya. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Nabi ketika di perang setelah dari Taif, ini kata Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, beliau berteduh di bawah pohon kurma sambil baca Al-Quran dengan dijaharkan. Suaranya dijaharkan. Ya. Ini salah satu hikmah baca Al-Quran suara dijaharkan. Anda kalau baca Al-Quran suara jaharkan. Kalau suara dan lantunannya bagus, paham ya? Kalau suara dan lantunannya tak bagus, kondisikan. Paham kondisikan ya? Siap. Siap gitu ya. Ada tali lintar di sini. Followers. Gitu ya. Betul ini. Nah, lewat segolongan bangsa jin ya, yastami'unal Qur'an. Bangsa jin yang masih non muslim tadi, non muslim. Biar tak ada masalah di antara kita kan. Kalau kafir nanti bahaya kan? Yaudah, non muslim aman sedikit kan? Boleh. Jadi kafir boleh non muslim. Paham ya? Oke. Ada jin yang belum Islam, belum Islam aja lah. Jin yang belum Islam, ya. Jalan tengah. Netral ya. Pas gitu ya. Ya. Tapi pas. Ya. Jin yang belum Islam itu dengerin bacaan Al-Quran Nabi. Yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika bangsa jin tadi mendengarkan bacaan Al-Quran, ada sebagian yang lain itu mereka itu tak fokus. Kata bangsa jin yang belum Islam ini bilang apa? Ansitu. Dengar, diam, dengarkan. Hebat kan? Ini masalahnya, kita sudah Islam, rajin kajian, dibacain Al-Quran ngantuk. Betul kan? Apalagi kalau sholat imamnya baca panjang. Wassama'i wattariq. Imam tadi kan? Oh ada goyang-goyang di belakang kan? Itu ya. Gitu. Betul. Ini jin yang belum Islam saja dengerin Al-Quran, perhatian dia.
Makanya kata para ulama, pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang terbaik, Anda harus jadi pendengar yang baik. Orang pendengar pertama yang gagal itu siapa? Jin Azazil. Ibadahnya sudah di surga. Allah bilang sujud ke Adam untuk penghormatan, dia enggan karena merasa penghinaan. Padahal Nabi cuma bilang apa? Ini penghormatan karena dia punya kelebihan, itu saja. Tapi karena dia ya salah satu yang fasik, akhirnya apa? Ingkar kepada Allah. Nah, jadi kalau Anda pengen menjadi menantu terbaik, belajar mendengar. Ya, orang tua ngomong dengerin. Jangan orang tua ngomong Anda main handphone, bayangin, gitu kan? Kok sibuk banget? Lagi asik Pak Shopee, diskon 80%. Bukalapak diskon juga Pak. Itu. Anda sibuk boleh, paham ya? Tapi lagi Anda dekat mertua, Anda dengarkan. Itu loh. Ini mertua ada, suami Anda ada, istri atau suami atau istri ada. Ini misalkan seorang istri pegang handphone, suaminya lagi ngomong, mertuanya ada. Anda bayangkan sakit hatinya mertuanya, betul? Ini gimana sih perempuan? Suaminya ngomong, dia sibuk main handphone, paham ya? Anda jadilah pendengar yang baik. Kalau suami Anda ngomong, dengarkan. Kalau istri Anda ini Anda kan punyanya istri nanti, paham ya? Pengen punya istri atau suami? Istri. Oh, istri. Iswan dulu. Istri. Istri moro-moro telu. Ya kan kalau dikasih ya itu ya. Satu aja ya. Wah. Tiga. Ustadznya Ustadz di kubu sana Ustadz. Karena beda pulau itu ya. Kita sama Sumatera ya Ustadz ya. Selat Melaka. Ini teman-teman, jadilah pendengar yang baik, belajar mendengarkan. Anda kalau ngelihat orang di sebelah Anda sedang ngomong, mbok ya bener, ini jujur ya, tak sampaikan. Kita aja ngomong misalkan ya, berdua, terus tak didengarkan, ada rasa tak enak, betul kan ya? Apalagi seorang mertua ngelihat menantunya. Ini gimana sih menantu aku ini? Anak aku ngomong tak didengarin, gitu loh. Nah, itu ya, terakhir ya. Menantu terbaik itu adalah menantu yang melibatkan orang tua dalam kebahagiaan dan tidak melibatkan orang tua dalam perkara yang menyedihkan. Itu menantu terbaik. Menantu terbaik itu kalau lagi bahagia, orang tua diajak bahagia, "Pak, kita dapat jalan ke London." Enaknya. "Pak, kita sekeluarga umroh." Mantap. Ya? Mantap. Giliran dapat musibah, kalian ada apa? Nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Kayaknya berantem, ya biasalah rumah tangga, gitu kan? Ini kayaknya berantem, iya biasalah rumah tangga, Pak, gitu kan? Jadi berantem betulan, ya biasalah rumah tangga. Melibatkan orang tua dalam kebahagiaan, tetapi dalam hal yang membuat orang tua sedih, jangan. Tutup, paham? Cukup keluarga Anda yang tahu. Tapi dalam masalah bahagia, nih istri Anda misalkan hamil, telepon mertua Anda yang telepon. Alhamdulillah ma, anak mama sudah hamil. Masya Allah senangnya orang tua. Apa? Tunggu sebentar ya, sujud syukur kayak pemain sepak bola kan begitu kan. Tapi sayang rupanya dia tidak penggemar Muhammad Salah, tidak penggemar Muhammad Salah, penggemar Messi. Jadi gini. Wah. Gitu ya. Salah, rupanya penggemar Ronaldo. Habis hat-trick kan? Itu ya, itulah pokoknya ya. Jadi melibatkan orang tua melibatkan mertua dalam kebahagiaan. Jadi suami, ini bagus ini ya. Jadi kalau Anda lagi dalam rumah tangga bahagia, orang tua dilibatkan, mertua dilibatkan. Tapi dalam perkara yang menyedihkan, mengharukan, orang tua jangan dilibatkan. Sebisa mungkin jangan tahu. Kalian berantem, nih suami istri, kalian gaya banget begitu kan? Kita begitu kan ya. Kita ini misalkan berantem dalam rumah tangga, orang tua jangan dilibatkan. Mungkin ini karena waktu ya, paling 15 menit ya sesi tanya jawab paling ya. Karena jam 9 kan selesai kita nih. Ya, ingat menantu terbaik itu ada di diri Rasulullah SAW. Menantu terbaik itu ada di diri para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Menantu terbaik itu ada pada diri para ulama terdahulu yang mulia. Ya, apa mereka itu? Menantu terbaik itu adalah menantu yang mereka memperjuangkan. Mereka itu sungguh-sungguh. Kemudian memberikan keamanan dan kenyamanan dalam semua lini kehidupan. Apakah dunia maupun akhiratnya. Oke ya? 2. Yang ketiga, menantu terbaik itu adalah menantu yang sukanya, hobinya melayani. Yang keempat, menantu yang suka mendengar, baik dalam mendengar. Terakhir, menantu yang melibatkan dalam kebahagiaan, tapi memendam dalam hal yang tidak baik. Mungkin ini sengaja kita buat teori yang agak berbeda agar kita punya banyak sisi pengetahuan. Begitu ya? Setelah ini sesi tanya jawab, betul?